Istri kesayangan Tuan Yuan. Bab 18. Dr. Andi. Kania duduk di sudut dinding di depan teras restoran. Hujan disertai angin membuat percikan air hujan sesekali mengenai dirinya. Ya Tuhanku, kapan hujan ini akan reda? Kania mencoba menyalakan layar handphonenya untuk melihat jam, tapi sayang, handphonenya sudah tidak bisa menyala lagi. Dayanya habis. Jika hujan tidak kunjung reda, apa aku harus bermalam di sini? Andai saja restoran masih buka, aku bisa beristirahat di dalam. Kembali Nadia terdiam sambil menatap air hujan turun membasahi bumi. Sementara itu, Yuan baru saja tiba di rumah, segera memarkirkan mobilnya di garasi. Yuan keluar dari dalam mobil dan melangkah menuju pintu masuk. "Yuan, dari mana saja kamu?" tanya Nyonya Wulan yang sedang duduk di ruang tamu sambil menikmati segelas teh hangat dan beberapa jenis kue di atas meja. Yuan baru saja menemani Lydia berbelanja di mall. Memangnya ada apa ibu menanyakan itu pada Yuan? Lydia lagi. Sadarlah Yuan, sekarang kamu sudah memiliki tanggung jawab, yaitu Kania. Seketika Yuan teringat pada gadis itu. Tadi pagi dia sempat berjanji akan menjemputnya di restoran jam 5 sore, sedangkan saat ini sudah menunjukkan jam 11.30 malam. Kania? Apa dia sudah pulang? Tanya Yuan mendekati ibunya. Belum. Dari tadi ibu menunggunya, tapi sampai sekarang dia belum datang juga. Apa kamu tahu kemana istrimu saat ini? Astaga, pasti dia masih menungguku di restoran. Yuan kembali melangkah menuju pintu keluar. Yuan, kamu mau kemana? Aku mau pergi menjemput Kania. Yuan tanpa menghentikan langkahnya menuju ke garasi mobil. Nyonya Wulan hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat tingkah putranya itu. Sedikit demi sedikit, kendaraan Yuan mulai meninggalkan halaman rumah menuju ke arah restoran. Aku harus menghubungi Raka dan menanyakan apa Kania masih ada di restoran. Yuan mengeluarkan handphonenya dari dalam saku, lalu mencari kontak Raka. Raka, kamu di mana sekarang? Tanya Yuan saat sambungan teleponnya dengan Raka terhubung. Aku di rumah. Memangnya ada apa kamu menanyakan keberadaanku? Balas Raka dari dalam sana. Apa jam segini restoran masih buka? Tanya Yuan lagi. Sudah tutup jam 5 sore tadi, soalnya beberapa karyawan minta cuti. Terus di mana Kania? Terakhir kami bertemu jam 5 sore saat restoran sudah kami tutup. Aku ingin mengantarnya pulang, tapi dia bilang kamu yang akan menjemputnya. Pasti Kania masih ada di sana menungguku. Kalau begitu, kapan-kapan kita lanjutin lagi obrolannya. Tanpa menunggu jawaban dari Raka, Yuan memutuskan jalinan telepon mereka. Kembali Yuan melajukan kendaraan mewahnya dengan wajah sedikit panik. Butiran keringat mulai membasahi wajah tampannya, padahal saat itu cuaca terasa dingin dan hujan masih turun lumayan deras. Tidak lama kemudian, Yuan pun membelokkan kendaraannya masuk ke dalam area restoran. Suasana restoran saat itu tampak sepi. Hanya lampu depan teras yang terlihat menyala saat itu. Yuan keluar dari dalam mobil dengan menutup kepalanya menggunakan jas agar tidak terkena air hujan. Yuan langsung menuju ke arah pintu.
Yuan mencoba memutar gagang pintu, tapi sayang, pintu saat itu sudah terkunci rapat. Yuan merapatkan wajahnya di dinding kaca untuk melihat apakah Nia ada di dalam sana. Hanya meja dan kursi terlihat tersusun rapi dengan cahaya lampu tidak begitu terang. "Kania, di mana kamu?" Yuan mencoba untuk mengelilingi bangunan restoran. Siapa tahu Kania ada di suatu tempat di dalam gedung itu. Belum juga Yuan melangkah, tiba-tiba matanya melihat Kania sedang tidur dengan posisi terduduk. "Kania!" Yuan berlari kecil menghampirinya. "Kania, ayo bangun dan kita pulang." Yuan menggoyang-goyangkan tubuh Kania, tapi gadis itu tetap tidur dengan mimpi indahnya. "Maafkan aku, Kania. Karena kamu sampai seperti ini. Ayo kita pulang." Yuan mengangkat tubuh Kania dan membawanya masuk ke dalam mobil. Setelah posisi duduk Kania sudah pas, Yuan kembali menghidupkan mesin mobilnya dan meninggalkan halaman restoran. Di sepanjang perjalanan, Yuan meletakkan kepala Kania di pundaknya sebagai tumpuan. Yuan sengaja menjalankan kendaraannya dengan pelan agar Kania tidak terbangun dari mimpi indahnya. Butuh beberapa menit hingga kembali Yuan memasukkan mobilnya ke dalam garasi. Kembali Yuan mengangkat tubuh Kania masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke arah lift. "Kamu mau bawa kemana, Kania?" Nyonya Wulan yang datang bersama Pak Tono menghampiri mereka. Yuan mau bawa Kania ke kamar. Kasihan dia. Dia pasti sudah sangat kedinginan. "Tidak perlu susah payah. Mulai sekarang Kania akan tidur di kamar ibu. Pak Tono, tolong angkat Nyonya Kania ke kamarku." "Baik, Nyonya." Belum juga Pak Tono melangkah, Yuan sudah mencegahnya. "Tapi Bu, Kania ini istri Yuan, jadi dia harus tidur di kamar Yuan. Ibu sudah memberimu kepercayaan, tetapi kamu tidak menjalankannya dengan baik. Kamu yang akan membawa Kania ke kamar ibu, atau Pak Tono yang akan melakukannya?" "Biarkan Yuan saja yang melakukannya, Bu." "Bagus." Mau tidak mau, Yuan pun membawa Kania menuju ke arah kamar Nyonya Wulan. Sesampainya di sana, Yuan meletakkan tubuh Kania di atas pembaringan dengan hati-hati sekali. Nyonya Wulan memberi selimut pada tubuh Kania. Tanpa sengaja, tangan perempuan berbaya itu menyentuh kulit wajah Kania. Suhu tubuhnya panas. Nyonya Wulan sedikit kaget. "Ibu jangan bercanda. Tadi suhu tubuhnya normal saat Yuan membawanya kemari." "Tadi beda dengan sekarang. Pak Tono, tolong panggil Dokter Anji sekarang." "Baik, Nyonya." Pak Tono keluar kamar untuk menghubungi dokter pribadi keluarga mereka. "Pasti sekarang kamu sudah merasa senang. Lihatlah, karena ulangmu, mantu ibu bisa seperti itu. Sekarang kamu boleh kembali ke kamarmu. Malam ini kamu pasti mimpi indah tanpa adanya Kania di sana, seperti yang selama ini kamu inginkan." Nyonya Wulan duduk di samping pembaringan dan menggenggam erat tangan Kania. Yuan tidak bisa berkata-kata. Dia hanya bisa menunduk, mendengarkan ucapan ibunya. "Yuan, apalagi yang kamu tunggu? Urusan Kania biar ibu yang urus. Sekarang kamu sudah bisa bebas kemana dan dengan siapa kamu pergi." Sedikit demi sedikit, Yuan melangkah keluar dari dalam ruangan itu sambil tertunduk. Yuan berdiri di depan pintu masuk sambil memperhatikan ibunya mengompres kening Kania menggunakan handuk kecil yang sudah dia basahi. Tidak lama kemudian datang Pak Tono dan seorang dokter muda menghampiri Yuan. "Permisi Tuan, apa kami boleh masuk?" ucap Pak Tono. Tidak seperti biasa, Yuan menjawab. Kini dia hanya bisa mengangguk kecil. "Permisi Tuan," ucap dokter muda itu, kemudian masuk ke dalam kamar Nyonya Wulan. "Nyonya,
apa saya boleh memeriksa kondisi pasien sekarang? Ucap dokter muda itu yang berdiri tepat di belakang Nyonya Wulan. Silakan dokter. Nyonya Wulan sedikit menyingkir untuk memberi ruang pada dokter Andi. Kania? Ini Kania bukan? Dokter Andi sedikit kaget setelah melihat siapa yang sedang berbaring di sana. Ya dokter, apa kamu mengenalnya? Saya mengenalnya Nyonya. Kania ini adalah adik kelas saya di SMA. Tidak lama kemudian, dokter Andi pun selesai memeriksa kondisi Kania. Bagaimana keadaannya dokter? Tanya Nyonya Wulan. Kania baik-baik saja. Mungkin lusa kondisinya sudah mulai membaik seperti dulu. Dan ini resepnya. Dokter Andi menyerahkan selembar kertas kecil pada Nyonya Wulan. Terima kasih banyak dokter. Sama-sama Nyonya. Kalau begitu saya permisi. Kania, lekas sembuh. Kapan-kapan kita akan bertemu lagi. Banyak hal yang ingin aku ceritakan padamu. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara memberi like, komen, subscribe, like, dan share. Terima kasih.